Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar Radio dimanapun berada, ini bertemu lagi dengan saya Tina Agustina, dan saya juga sudah ditemani tamu saya. Ini dari Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya, ada Kang Dodi. Ini luar biasa sekali, masih muda, semangat selalu gitu ya Kang. Sampurasun. Pemirsa, ini Komisi 1 juga kita akan berbicara mengenai berbagai hal evaluasi kinerja mitra kerja Komisi 1, dan mitra kerja Komisi 1 lumayan banyak ya Kang Dodi ya. Ini banyak tidak tapi memang vital aja. Oke. Banyak dan vital gitu ya, sangat penting. Ini ada beberapa dinas yang memang mitra kerjanya Komisi 1, seperti ada Dinas Kominfo, kemudian Dinas Perizinan, kemudian juga ada Disdukcapil, pemerintahan, kemudian juga inspektorat dan beberapa lembaga pemerintah daerah lainnya yang memang ada di mitra kerjanya sebagai mitra kerja dari Komisi 1 begitu. Gimana nih Kang? 2020 kemarin mungkin banyak sekali program begitu, program kegiatan yang memang sudah direncanakan di awal, pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan juga begitu. Kemudian tahun ini seperti apa perencanaannya, karena berkaca dari pengalaman tahun 2020 yang memang tiba-tiba kita semua tidak tahu apa yang sudah direncanakan, akhirnya harus dilakukan bukan pemangkasan, refocusing gitu ya, ada refocusing anggaran. Kemudian juga kita harus mengikuti kebiasaan baru begitu ya. Nah ini mungkin juga DPRD juga berpengaruh gitu ya. Nah ini apa saja hasil dari rapat dengan mitra kerja yang sudah dilakukan oleh Komisi 1? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jadi memang Komisi 1 ini mitra kerjanya memang hari ini vital, sangat vital, karena berhubungan kebanyakan dengan sumber daya manusia sebetulnya. Nah, evaluasi kami secara keseluruhan memang dampak COVID ini berpengaruh sebetulnya terhadap tata laksana pemerintahan, lalu juga lebih lagi pada anggaran lah. Makanya banyak kegiatan yang harusnya menjadi prioritas menjadi tidak prioritas, karena kita lebih mengutamakan pada penanganan COVID. Itu satu. Yang kedua, dari sisi evaluasi besar kami, memang secara keseluruhan kalau melihat pada RPJMD, secara keseluruhan memang tercapai apa yang diharapkan dalam RPJMD itu oleh pemerintah kota. Itu mungkin sebetulnya kalau secara garis besarnya banyak yang tercapai sesuai dengan keinginan yang ditertuang dalam RPJMD kita. Di 2020 ya Kang, 2020. Iya. Tapi ada juga yang tidak terlaksanakan. Ada yang tidak terlaksanakan. Kita bahas per dinas nih. Siap. Kita bahas per dinas. Ini tadi mitra kerjanya ada dari dinas. Kalau yang lebih ramai memang antara organisasi dan kepegawaian. Kepegawaian. Itu sebenarnya yang ingin kita cari kan di situ sebetulnya. Yang lebih ramai itu organisasi dan kepegawaian. Betul sekali itu. Itu kan isu yang hangat sebetulnya di Tasik. Ini gimana nih dari situ dulu deh kita ngawalinnya nih. Iya, jadi memang kita lebih menekankan evaluasi pada proses sistem kepegawaian yang ada di kita. Karena dengan adanya pandemi itu juga berpengaruh besar, baik secara psikologis maupun juga secara struktural kepegawaian di kita. Gitu. Jadi kepegawaian ini sebetulnya dengan banyak perubahan aturan main yang ada di pusat juga berpengaruh terhadap kota. Apalagi dengan kondisi kota yang hari ini juga dengan kondisi masih PLT. Betul. Nah, itu juga pengaruhnya besar bagi sudah turun tapi suratnya ya. Sudah turun. Tapi masih PLT. Masih PLT gitu. Masih nunggu gitu ya. Lanjutkan. Ya, pengaruhnya besar lah bagi Kota Tasik. Gitu. Lalu yang kedua dengan perubahan SOTK juga. Ini kan yang lagi ramai itu. Betul. Jadi sebetulnya Tasik ini terlalu cepat. Kita terlalu cepat mengimplementasikan Permendagri 90. Sehingga perubahan Perda SOTK itu sudah selesai di akhir tahun 2020. Dan memang harus dirubah di 2021 karena sudah ada Perda itu. Nah, itu yang menghambat sebetulnya. Penghambatannya adalah dengan kondisi SOTK baru ditambah dengan kondisi pemerintahan kita yang masa transisi. Iya, betul. Nah, ini yang jadi masalah sebetulnya. Jadi kalau kita kaji dalam Undang-Undang 23/2014 bahwa kewenangan kepala daerah yang berhalangan
sementara itu dikarenakan beberapa hal lah ya. Itu memang kalau dalam konteks PLT maka kewenangannya itu jatuh seluruhnya kepada PLT. Tetapi dalam beberapa aspek itu apalagi dalam kepegawaian itu harus menunggu rekomendasi Mendagri. Nah, ini yang memperlambat sebetulnya. Gitu. Jadi kita sudah siap dengan perubahan, tapi kita harus menunggu rekomendasi Mendagri. Nah, sampai sejauh ini kita masih disamakan dengan kondisi PJS yang berhubungan dengan keadaan pilkada. Sedangkan Tasik PLT bukan pilkada. Baik. Nah, ini yang jadi problem sebetulnya. Itu yang jadi problem gitu. Ini kalau misalkan sebelum ada rekomendasi, ini kita berbicara sebelum ada begitu ya. Meskipun sekarang sudah ada kan rekomendasi dari Mendagri begitu, seperti itu. Nah, ini rekomendasi yang mana yang ada teh? Yang turun kemarin itu apa? Itu mah bukan rekomendasi. Ini rekomendasi tentang perubahan. Itu hanya tentang perubahan. Ya, maksudnya perubahan boleh tidaknya mutasi, rotasi, itu harus ada pelaksanaan rotasi, mutasi, promosi itu harus ada dari Mendagri. Rekomendasi Mendagri, kita pengajuan ke Mendagri dulu. Berarti ini kaitannya dengan rotasi mutasi yang ada dengan kaitannya PRD SOTK begitu. Kalau yang turun kemarin berkaitan dengan PLT itu begitu dengan ya. PLT. Jadi tetap kita harus nunggu dulu. Itu yang memperlambat itu sebetulnya. Ini ada batas waktu nggak sih Kang gitu? Kalau kita apakah juga ada upaya yang sudah dilakukan oleh pihak eksekutif maupun legislatif berkaitan dengan SOTK ini yang kaitannya dengan rekomendasi Mendagri itu? Dibilang ada batas waktu sih memang tidak bisa ya, tidak juga. Cuman begini, ketika kita sudah pengajuan kepada Mendagri, kita kan menunggu rekomendasi ini yang lama. Karena status kita dianggap sama dengan yang PJS karena pilkada. Kalau PJS pilkada kan tidak boleh dia merotasi mutasi perubahan. Sedangkan kita sebetulnya pengukuhan. Lebih pada perubahan nomenklatur dinas, nomenklatur lembaga. Nah, ini pun karena memang mungkin ratusan kepala daerah yang kemarin pilkada, numpuknya banyak, itu memperlambat sebetulnya. Itu yang jadi hambatan dan sampai sekarang belum turun itu ya. Dampaknya kepada kondisi kepegawaian di Kota Tasik, sehingga ricuh lah gitu. Betul, muncullah ricuh, segala sesuatu isunya muncul begitu ya. Nah, itu yang jadi kan banyak orang yang berkepentingan lah. Gitu. Sampai terjadi kebocoran begitu kemarin. Nah, ini gimana nih berkaitan dengan kebocoran? Mulai kesini tuh nih. Berkaitan dengan kebocoran nih. Jadi memang kalau kami di Komisi 1 memang mencoba untuk kita punya lembaga di secara eksekutif, biarkan itu inspektorat mencari tahu kenapa bisa terjadi. Tapi kami menyayangkan itu kenapa bisa terjadi bocor dan masih dalam proses penyelidikan lah. Walaupun bocor itu hanya baru draft ya teh. Belum yang final gitu, belum begitu ya. Karena memang yang saya tahu ada beberapa draft yang diajukan kepada Mendagri. Itu salah satunya. Ada berapa draft Kang? Ya beberapa lah. Karena memang itu satu sisi ketika masuk ke sana harus diganti. Terus jadi siga skripsi teh. Diajukan ke pembimbing, atau pembimbing direvisi. Nah, terus begitu. Sehingga gitu. Sehingga banyak draft yang masuk gitu. Banyak draft yang masuk, entah draft yang mana yang bocor begitu kan. Baik. Ini Komisi 1 sudahkah meminta keterangan gitu dari bagian Badan Kepegawaian berkaitan dengan draft yang bocor? Kita memang baru kemarin akan mengundang BKD, Kepegawaian juga Inspektorat untuk khusus membahas itu. Tapi karena memang walaupun kemarin kita udah ketemu dengan BKD Inspektorat dengan kasus yang berbeda. Itu dengan hal yang berbeda. Gitu. Nah, bukan kasus masalah kebocoran ini. Bukan masalah kebocoran draft untuk pengajuan rotasi mutasi begitu ya Kang. Dan ini juga kita bingung, ini yang mana draftnya yang bocor kita nggak tahu juga gitu ya. Belum ada klarifikasi berkaitan dengan itu. Yang saya tahu PLT Wali Kota, Pak Wakil sudah memberikan instruksi untuk menyelidiki permasalahan ini. Karena memang juga ini satu sisi juga kan lembaran negara yang tidak bisa dibuka ke umum gitu ya. Ini sudah diinstruksikan oleh PLT yang kita tahu. Nah, kita tinggal menunggu laporan dari teman-teman dinas terkait untuk diskusi dengan kita di Komisi 1. Ini harus ketemu begitu siapa yang membocorkan Kang?
Targetnya sampai ke sana nggak untuk komisi 1 gitu? Ya kita sudah tahu sebetulnya. Oh, sudah tahu. Berarti tinggal menunggu tindak lanjut dari Karena memang Inspektorat. ada banyak faktor lain ya. Baik. Tapi memang hal ini kan juga belum final laporan dari lembaga terkait lah. Baik. Nah, kaitannya dengan evaluasinya. Ini kan tadi ada draft bocor begitu ya. Segala macam persoalan-persoalannya. Harus seperti apa nih ke depannya supaya tidak boleh ada kejadian-kejadian lagi seperti ini, apalagi yang berkaitan dengan dokumen negara begitu kan. Jadi gini deh, sebetulnya yang kita coba bicarakan dengan teman-teman kepegawaian bahwa hal seperti ini kan sebetulnya kita sering mendengar ketika ada rotasi mutasi, kita mendengar si A udah di sini, si B di sini, itu sudah sebelum itu proses pelantikan orang sudah tahu gitu kan, sudah ramai diobrolin. Nah, ini terjadi hal yang sama sebetulnya, tetapi ini kenapa keluar draftnya kan gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan kita. Sejauh mana teman-teman di pemerintah kota itu bisa menjaga rahasia yang boleh dikeluarkan dan tidak boleh dikeluarkan. Nah, ini mungkin yang kita evaluasi sebetulnya. Gitu. Jadi kalau kemarin saya berbicara harus ada proses pembinaan yang komprehensif bagi teman-teman ASN, sehingga memang dengan kondisi sekarang pandemi ini kan orang ini frustasi semua. Tidak hanya para pegawai, para karyawan, para pengusaha semua frustasi. Masyarakat juga ya. Ini kita butuh proses pembinaan yang komprehensif sehingga kita bisa menjaga lah sebatas mana hal yang bisa dikeluarkan dan tidak dikeluarkan. Seperti itu untuk BKD ya. Berarti persoalan terbesar di Badan Kepegawaian itu tadi berkaitan dengan SOTK ini, dan kita masih harus sebetulnya SOTK itu urusannya bukan di BKD tapi di organisasi. Tetapi untuk pengisiannya ada di BKD. Jadi untuk secara kelembagaan struktural itu ada di organisasi strukturnya, tapi untuk pengisian orangnya di BKD. Itu harus dipisahkan sebenarnya. Tapi sekarang kita kepalang semua yang dipermasalahkan BKD. Bagian organisasinya nggak ke bawah gitu ya. Padahal secara struktur untuk pengolah SOTK baru itu ada di bagian organisasi. Nah itu seperti itu. Evaluasinya seperti itu. Ke depan harus ada pembinaan yang lebih baik lagi. Bagaimana tidak ada lagi hal-hal seperti ini untuk di kepegawaian. Untuk dinas lainnya yang menjadi mitra kerja? Sama sih deh. Pada dasarnya memang sekarang kita mencoba target-target mereka dalam melakukan program yang dilakukan itu sesuai tidak dengan apa yang diharapkan dalam RPJMD misalnya. Kalau sesuai artinya memang teman-teman di eksekutif menjalankan program dengan baik. Kalau tidak sesuai ada masalah apa sebetulnya? Nah ini kita cari tahu bersama. Cari tahu bersama apa yang jadi persoalannya. Sejauh ini aman-aman sajakah, berjalan lancarkah? Kalau untuk setahun terakhir ini memang kendalanya adalah dengan adanya refocusing. Banyak anggaran yang harus sampai 40-60% ini kan terpotong, termasuk di DPRD pun sama. Banyak kegiatan dan program yang sudah direncanakan untuk kepentingan masyarakat ini bisa gugur karena perintah dari pusat untuk merefocusing kepada penanganan COVID. Baik. Tadi BKD sudah persoalan yang sedang dikaji oleh Komisi 1 itu berkaitan dengan pembinaan dan kebocoran dokumen negara. Ini di perizinan. Dinas Perizinan kalau tidak salah sedang membuat mall perizinan. Ini progresnya laporan yang disampaikan ke DPRD udah seperti apa nih Kang? Terakhir kemarin karena MPP ini mall pelayanan publik mall pelayanan publik ini memang sudah jauh-jauh hari diharapkan oleh kami ada di Kota Tasikmalaya. Kita ingin adanya satu pintu, minimal di situ ada dinas-dinas yang menyimpan outletnya untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan. Progres yang kami terima 80-85% sudah secara fisik memang sudah siap. Nah, tinggal ini beberapa dinas yang kita siapkan untuk menempati tempat itu yang memang lagi kita olah kembali. Atau balik lagi ke SOTK itu ya? Tinggal ngaruh sebetulnya itu. Tidak ngaruh. Cuman memang
ya itu untuk finishingnya ya terganggu oleh refocusing lagi. Oke. Gitu. Jadi kembali ke anggaran. Belum bisa dilaksanakan di 2020 kemarin. Harusnya ya? 2020 kemarin sudah kita harusnya launching. Oke. Bahkan kalau tidak salah kemarin terakhir Bu Kabinnya ngontak itu sudah hampir 95% sudah siap sebetulnya. Oke. Nah, ini berkaitan dengan MPP atau mall pelayanan nih, kenapa harus di balai kota kan? Gitu. Kenapa harus di balai kota? Kenapa tidak mencari area yang betul-betul di tengah kota yang memang publik bisa melihat gitu? Pengennya begitu tuh. Nah, ini kenapa Tapi, nih? apa daya? Refocusing Kita tidak punya gedung yang memang representatif, kita tidak punya anggaran yang cukup gitu. Kita pengennya punya mall pelayanan publik yang memang kalau di Surabaya kita lihat itu kan bekas mall. Betul, Surabaya bekas mall. Dan karena mereka punya anggaran besar. Ada di tengah kota Nah, gitu ya. Tasik yang bisa dimanfaatkan adalah gedung serbaguna yang ada di Pemkot. Kalau pengennya sih ya tapi di itu Masjid Agung lah gitu. Iya, tapi itu untuk sementara atau memang akan permanen di sana laporan yang disampaikan ke Komisi 1? Masalah sementara tidak sementara yang jelas kita mencoba untuk merealisasikan harapan masyarakat bahwa kita memiliki pelayanan satu pintu yang mempermudah masyarakat. Kedepan kalau punya anggaran, punya tempat, kita akan buat lebih bagus lagi sih. Apa bedanya kalau di balai kota dengan dinas perizinan yang sekarang gitu? Areanya masih sama begitu, bangunannya masih sama gitu, isinya juga sama gitu. Psikologisnya beda. dan dengan adanya mall pelayanan publik pasti juga proses pelayanan akan lebih mudah. Itu kita harapkan. Harapannya seperti itu. Semua juga tidak perlu ngantri banyak. Kita juga mungkin menggunakan sistem online juga. Karena kita mencoba untuk mengadopsi dari beberapa daerah yang sudah mapan dalam penanganan mau pelayanan publik itu. Pemberian pelayanannya. Iya. Apa yang ditargetkan oleh Komisi 1 selain memberikan pelayanan cepat begitu, kemudian efektif, cepat dan bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat. Transparan. Kenapa? Jadi, selama ini belum transparan kah? Ya, bukan belum transparan. Ada beberapa aduan yang memang kok susah membuat perizinan. Lalu misalkan masih ada pungli yang di luar dari jangkauan kita. Nah, dengan adanya mall pelayanan publik kita berharap transparansi, lalu mempermudah masyarakat dan ya itu keterbukaan itu yang kita akan tahu sejauh mana pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kota eksekutif dalam memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Transparansi aja yang jadi utama kita. Beberapa waktu yang lalu pernah ada kejadian-kejadian yang heboh juga ya di perizinan begitu ya kan? Ya, kayaknya teman-teman media lebih tahu. Oke, baik. Gitu. Baik, berarti di perizinan salah satu PR-nya itu ada bagaimana nanti MPP bisa berjalan di 2021. Kemudian sistemnya juga bisa berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakatnya tidak terganggu ya, meskipun di masa pandemi ini. Tapi apakah MPP juga ditarget untuk ada PAD begitu? Ya, gini, semua program yang kami lakukan di pemerintahan pasti juga tidak hanya ada target tertentu lah. Ada target pencapaian pelayanan, ada target mana yang menjadi bahan untuk penerimaan anggaran masuk bagi daerah. Kita akan lihat mana yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk penerimaan anggaran daerah, pendapatan asli daerah ya. Mana yang bisa dijadikan sumber. Gitu. Ya? Kalau perizinan ini MPP ini dijadikan sumber nggak, Kang? Jadi MPP itu gini teh, MPP itu kan terdiri satu gedung yang isinya itu beberapa dinas, komponen di situ ada, nanti distuk di situ ada, segala macam ada di situ. Jadi mempermudah sebetulnya masyarakat, jadi tidak usah bolak-balik. Kalau kita mau bikin A tidak harus dari distuk pindah ke sini enggak, tapi kita langsung di situ. Ada gitu. Bahkan mungkin ada beberapa lembaga luar yang memang masuk di kita, misalnya polisian kita siapkan outlet untuk membuat di situ. Lalu bank juga untuk yang memang bank pemerintah kita siapkan kalau memang ada yang mau kerjasama dengan kita. Begitu. Jadi lebih ke perizinannya satu pintu begitu, tapi tidak dulu berbicara mengenai pendapatan karena tidak semua pelayanan di situ ada retribusinya retribusi. Itu mah tergantung nanti pada retribusi ada nggak masuk ke situ. Baik, itu udah perizinan sudah, kemudian bagian pemerintahan ya. Ini bagaimana pelayanan kelurahan, kecamatan ini seperti apa nih?
Oke, sebetulnya dengan adanya pandemi ini kan juga proses pelayanan di daerah-daerah juga menjadi berkurang. Berkurang itu bukan pelayanannya, tapi peminta intensitas gitu ya. Itu jadi berkurang. Gitu. Nah itu juga efek dari pandemi lah. Tapi secara keseluruhan pelayanan tetaplah teman-teman di kelurahan kecamatan dengan konsep ada yang WFO, WFH-nya itu juga masih berjalan. Dan diusahakan tidak mengganggu sebetulnya terhadap pelayanan masyarakat. Sejauh ini tidak ada hal yang negatif sebetulnya. Tidak ada keluhan dari masyarakat untuk pelayanan. Mungkin untuk masyarakat pelayanan juga memahami dengan situasi dan kondisi sekarang, begitu. Tapi pelayanan sejauh ini so far sudah berjalan bagus, begitu. At least ada WFH ya. Tapi tidak mengganggu secara substansi lah pelayanan pada masyarakat. Karena mereka tetap juga ada yang piket begitu, mungkin seperti itu ya. Pesannya seperti itu. Untuk di pemerintahan ini, inspektorat seperti apa? Inspektorat ya itu tadilah ada beberapa PR sebetulnya yang kasuistik yang muncul kemarin-kemarin itu beberapa pernyataan teman-teman yang mungkin itu tadi. Dengan kondisi yang psikologis dengan pandemi ini juga lalu dengan bocornya itu jadi PR besar inspektorat sebetulnya. Terus sejauh mana teman-teman inspektorat juga melakukan proses pengawasan, penyelidikan terhadap kinerja teman-teman ASN. Pembinaan juga ya, pembinaan. Sebetulnya pembinaan itu ada di BKD sebetulnya. Di BKD, tidak di inspektorat. Dan ini juga jadi tanggung jawab besar Panglima Birokrasi ya, Pasekda, bagaimana mengolah bawahannya supaya memang sesuai dengan tupoksinya gitu. Baik. Ini untuk pengisian SOTK meskipun kemarin sempat draftnya tadi yang dikatakan kita bahas di awal ada yang bocor-bocor. Nih ada saran nggak sih dari Komisi 1 pengisian SOTK tuh harus seperti apa kalau sesuai dengan aturan yang ada begitu kan? Kita juga sebetulnya bukan dipusingkan ya dengan ada ini. Kalau saya pribadi kan memang ada dissenting opinion ya di antara teman-teman komisi. Kalau saya memang saya berpegang teguh pada undang-undang 23 nomor 23 tahun 2014 bahwa ketika terjadi wali kota kepala daerah berhalangan sementara maka kalau bukan pilkada maka itu langsung ke PLT. PLT kan artinya secara politis wakilnya yang naik. Nah, dalam posisi ini dalam undang-undang dikatakan bahwa kewenangan dan tugasnya itu langsung diserahkan kepada PLT. Sehingga ketika ada proses rotasi, mutasi itu masih bisa dilakukan oleh PLT. Nah, tetapi dalam kasus ini yang jadi aneh adalah kita masih nunggu rekomendasi dari Mendagri karena dianggap sama kejadiannya dengan yang pilkada. Itu sebetulnya jadi problem gitu. Disamakan gitu ya problemnya itu padahal itu tidak harus karena kalau yang PJS yang pilkada memang tidak bisa mereka untuk melakukan rotasi mutasi apalagi promosi karena ada aturan itu dari menjaga walaupun sebetulnya sama-sama harapan dari Mendagri itu menjaga supaya memang tidak ada lamun Sunda nama tadi tengah rugikan para ASN yang ada ketika ada rotasi mutasi itu. Seperti itu ya. Cuman ini kita juga masih menunggu. Masih menunggu rekomendasi. Mudah-mudahan tidak lama lagi karena memang dampaknya juga kasihan buat teman-teman ASN, TPP terganggu. Program juga tidak bisa dijalankan ya Kang ya. Untuk beberapa hal ya. Untuk yang sifatnya mungkin tidak begitu urgent. Karena ada dinas yang memang baik secara nomenklatur berubah, tetapi secara urusan juga ada yang berubah. Contoh misalkan Perawaskim ada yang urusan-urusannya pindah ke PUPR dan PUPR rubah menjadi PUTR kan? Nah itu secara substansi juga berubah, secara nomenklatur berubah PUPR itu. Nah ini kan nggak bisa program-program itu nggak bisa dilaksanakan. Baik. Nah ini satu lagi ada dinas yang kelewat, dinas kependudukan ya Kang ya? Belum terbahas. Ini apa nih dari kependudukan evaluasinya untuk kegiatan yang di 2020 kemarin? Kemarin terakhir kita komunikasi dengan Disduk Capim memang itu tadi banyak masyarakat yang melakukan proses pelayanan berkurang lah. Ya kuantitasnya berkurang karena memang banyak orang diam di rumah itu. Jadi selama setahun terakhir ini banyak yang
mungkin karena kegiatan tidak banyak di luar, tidak membutuhkan hal-hal berkenaan dengan Disduk, ya jadi tidak ada masalah sebetulnya sampai sejauh ini gitu. Tapi kasihan juga ya, hari ini mereka harus pindah lagi ke kantor yang lama. Nah, kalau itu ngontrak deh ya teh. Ya, gimana ini nih? Pelayanannya kan mereka banyak langsung ke masyarakat nih, gimana? Mungkin itu masalah ya. Okay. Jadi memang ya itu tadi kita belum punya kawasan perkantoran yang representatif sebetulnya. Walaupun di balai kota itu kita masih punya lahan besar. Oke, betul. Kita masih lahan masih luas, masih bisa digunakan untuk lahan perkantoran. Lagi-lagi anggarannya deh. Itu jadi susah. Itu apalagi sekarang kita ada isu lagi dengan adanya vaksin akan ada refocusing kembali. Ini kan juga sudah pada ngeluh lah gitu. Mendengar ada aturan harus ada refocusing untuk vaksin juga. Padahal kalau tidak salah janji pemerintah pusat akan disiapkan, digratiskan. Ternyata ada kemungkinan ke APBD lagi kenanya ke daerah. Ke daerah lagi dianggarkan lagi yang dari daerah begitu. Tapi ini belum pasti lah, kita nunggu saja. Begitu. Tapi mungkin kedepannya kaitannya dengan sarana prasarana yang berkaitan dengan berhubungan langsung dengan masyarakat ini harus didahulukan ya Kang ya. Didahulukan. Jadi ini PR besar wali kota ke depan bahwa sebetulnya banyak aset yang bisa digunakan oleh kita, dan juga banyak aset-aset yang belum selesai antara kota dengan kabupaten yang ada di kota dan tidak termanfaatkan dengan baik sebetulnya. Tinggal ini kan goodwill antara pemerintah kota dan pemerintah kabupaten untuk duduk bersama lah. Ini sejauh mana bisa memaksimalkan, mengoptimalkan sarana yang ada di kota. Walaupun itu mungkin masih milik kabupaten. Jadi ini mah tinggal bahasa Sunda nama naonnya. Sok ngarawangkong gitu lah. Ngarawang teh kota kabupaten deh gitu. Bagaimana mencari solusi-solusi yang terbaik daripada begitu, tidak dimanfaatkan dengan baik, kita manfaatkan gitu. Perlu lah misalkan gitu kan. Nah, untuk Dinas Kominfo apa Kang yang jadi evaluasi kemarin? Dinas Kominfo kemarin kita mengevaluasi karena Kominfo ini menggunakan sistem intranet ya. Nah, lalu kita menanyakan sejauh mana teknisi atau operator di tiap kelurahan itu kualitas operatornya, karena ya yang kita lihat masih ada beberapa kelurahan yang memang masih susah untuk mengoperasikan itu. Jadi kita butuh orang-orang yang tahu IT kan. Iya, betul. Nah, apalagi ke depan bahwa semua berbasis IT. Nah, ini yang masalah kepegawaian juga. Artinya sejauh mana Kominfo juga melakukan proses rekrutmen baik nanti ASN ke depannya, kebutuhan-kebutuhan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebutuhan pelayanan IT tersebut. Kelemahannya di situ, kepegawaiannya belum secara tak mumpuni lah, memenuhi kriteria yang diharapkan belum secara ini memenuhi kriteria yang diharapkan, terutama untuk mereka operator-operator yang ada di kelurahan gitu. Baik, nah kan Kominfo punya program Smart City yang sudah diluncurkan tahun 2017 begitu. Ini sudah ada progress reportnya gitu ke Komisi 1? Ya, salah satunya kan itu penggunaan sistem intranet. Kalau internet kan tertutup ya, hanya untuk bukan kawasan. Jadi untuk bahasa katanya satu area gitu ya. Satu lahan pekerjaan lah. Jadi kalau dinas semua kan dengan intranet. Nah, sebetulnya memang yang difokuskan di Kominfo itu pertama itu. Lalu juga maintenance-nya juga masih belum stabil gitu kan. Jadi Kominfo itu kan baru berapa tahun lah ada, jadi dengan konsep yang baru muncul dinas ini, ya biarkan berkembang dulu lah, karena nanti ke depan Kominfo ini menjadi vital. Betul. Berkenaan dengan proses pelayanan dan rahasia-rahasia negara di situ ada semua. Semua jadi gitu ya. muncul nama ulah harukusiku heula lah.
bereskan dulu tatanan yang ada, dan Infrastrukturnya, infrastrukturnya siapkan oke, dulu, disiapkan orang-orangnya siapkan dulu, infrastrukturnya siapkan. Jangan sampai infrastruktur siap, infrastrukturnya nggak siap. Oke. Gitu. Itu yang ditolakkan itulah. Karena ke depan kita berharap Kominfo itu jadi vital. Oke. Gitu. Berarti kalau begitu program Kota Tasikmalaya Smart City menurut Komisi 1 apakah sudah termanfaatkan dengan baik oleh Belum. masyarakat? Atau seperti Belum. apa? Belum. Apa yang kurang? Yaitu kita tidak hanya menyiapkan infrastruktur, tapi kita juga harus menyiapkan infrastruktur, kesiapan psikologis masyarakat. Gitu. Jangan sampai kita sempat kejadian kan di apa namanya tuh Megatron. Oke, betul. Nah, itu kan karena infrastrukturnya tidak siap, orang-orangnya tidak siap, gitu loh. Itu yang kita khawatirkan lah. Contoh sekarang misalkan memang sudah ada internet untuk masyarakat oleh kelurahan, tapi kan kesiapan masyarakat itunya belum siap. Bagaimana proses pembinaan tadi itu, pelatihan itu bagi masyarakat tentang kegunaannya itu dulu. Oke, kegunaan dari itu. Jangan hanya simbol smart city-nya saja, tapi keropos isinya gitu. Isinya harus betul-betul ada begitu ya, tidak hanya sekedar judul begitu Judul ya, Kang, saja. ya. Apalagi di masa pandemi ini ternyata kaitan dengan Kan kita harus coba lihat di Jawa Barat tuh kalau tidak salah Kang Emil tuh punya desa digital. betul, ada di program desa digital. Itu juga belum secara keseluruhan kena ke Tasik. Oke. Bahkan Tasik belum masuk tuh desa digital. Gitu. Itu pun perlu infrastruktur yang luar biasa, persiapan yang luar biasa. Nah, kita juga dengan smart city-nya jangan hanya asal bunyi saja. Oke. Gitu. Jangan seperti hanya slogan lah. Oke. Tapi tidak punya substansi gitu. Jadi kalau saya lihat memang Belum maksimal, belum optimal. belum optimal, perlu banyak persiapan lagi begitu ya Kang ya. Meskipun di saat pandemi ini ternyata Ya, ini kita operator di bawahnya belum siap, terus kita ngomongin smart city kumaha tuh. betul ya. Berarti harus betul-betul dulu dipersiapkan. Walaupun itu jadi target kita lah. Oke, Gitu. target selanjutnya gitu. Oke, baik. Tadi kita sudah evaluasi nih kinerja 2020 untuk mitra kerja. Nih untuk 2021, apa pesan-pesan yang disampaikan oleh Komisi 1 kepada mitra kerja berkaitan dengan tupoksi mereka masing-masing? Ya, satu bahwa dari sisi kepegawaian teman-teman yang hari ini ada di di eksekutif itu adalah kalau bahasa saya kuntum khaira umat gitu. Apalagi para eselon 2, para kadis. Artinya mereka itu umat terbaik yang diturunkan untuk manusia gitu kan, untuk wilayah masyarakat Tasikmalaya. Artinya seberat apapun yang dialami oleh mereka, maka harus tampak perfect di depan masyarakat. Artinya menjaga etika sebagai pejabat itu mungkin menjadi prioritas gitu, karena yang namanya masyarakat tidak mau tahu Anda bermasalah, Anda punya masalah, tidak masalah, tapi Anda adalah pelayan kami. Nah, artinya satu dari sisi kepegawaian kita melihat harus memegang teguh etika lah sebagai pejabat negara, sebagai pegawai negeri sipil. Itu yang kita harapkan supaya tidak terjadi kejadian seperti kemarin lah yang ramai mungkin di media Betul, nih, iya. gitu. Ini menghindari itu. Baik. Nah, sehingga proses pembinaan bagi para ASN ini menjadi mutlak harus dilakukan secara komprehensif. Sejauh mana Panglima Birokrasi Passekda ini dan BKD memberikan proses pembinaan yang komprehensif kepada teman-teman ASN. Itu pertama. Yang kedua, mungkin dari sisi program yang akan dilakukan, utamakan program yang memang butuh bagi masyarakat. Jadi kita ini sering ibarat ibu rumah tangga, tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Gitu. Jadi, itu. Jadi kita harus melihat program yang dibutuhkan masyarakat, bukan diinginkan oleh kita. Nah, ini yang menjadi dalam hal program kebutuhan masyarakat apa dan yang sudah disiapkan dalam RPJMD apa, sehingga target-target yang ada di RPJMD ini bisa terpenuhi secara sempurna. Maksimal itu. Begitu. Nah, itu mungkin yang dua hal saja sebetulnya, karena memang kita masih belum tahu sampai kapan pandemi ini berakhir gitu. Ya. Jadi untuk beberapa program pasti akan terpengaruh
dengan kondisi hari ini gitu. Dan yang penting mungkin karena ini masa pandemi, pelayanan jangan sampai terputus Itu begitu pasti, ya Kang ya. itu Jangan tadi. semuanya WFH juga dong. Gitu ya. WFH ada aturannya. Kemarin ada. 25%, lalu 50%. Iya, Sekarang saya masih 50% berapa ya? Lupa nih sekarang. Gitu. Oke, tetap harus mengikuti aturan yang sudah dibuat gitu ya oleh gugus tugas maupun oleh apa namanya tuh dari Pasekda kemarin ada aturan untuk yang WFH begitu ya kan? Ya, jadi gini, WFH itu lain ngejedog di imah kan ya. Setuju Punten. ya? Karena banyak orang mengatakan, misalkan saya ada keperluan dengan dinas tertentu. Kan menuju di mana Pak? Menuju WFH mah. WFH itu bukan cicing di imah, tapi WFH itu ada bekerja di rumah posisinya. Apapun yang harus dia kerjakan setiap hari di kantor, itu bisa dilakukan di rumah gitu loh. Iya, mah pemahamannya ini mungkin juga PR buat teman-teman di kepegawaian di organisasi bahkan Pasekda ini bahwa banyak orang ASN memandang bahwa WFH itu cicing libur gitu. Padahal WFH itu melakukan kerjaannya di rumah. Berarti kan tetap ketika WFH apa yang jadi tugas harus dikerjakan begitu ya. Kalaupun ada pertemuan sekarang sudah canggih lah, kita bisa menggunakan berbagai aplikasi begitu ya. Tidak serta merta begitu saja gitu. Betul, jangan enak kita lagi di mana? Lagi di WFH Pak. Nggak bisa kita WFH. Ya bukan begitu, artinya ya harus siap gitu. Baik. Ketika di call ada yang urgent tetap harus bisa dilaksanakan begitu ya Kang. Ini kalau DPRD ada WFH-nya juga nggak Kang? Anggota dewan ada kemarin awal-awalnya ada WFH-nya. Ada juga gitu ya. Jadi proses nggak WFH gimana nggak kita dipotong 40%. Pasti banyak WFH-nya. Banyak WFH-nya juga. Tapi kan proses untuk beberapa yang urgent untuk raperda tetap harus berjalan gitu kan. Kemarin ketika pandemi kita menyelesaikan raperda limbah kan. Itu kan juga penting karena memang kita melihat di masyarakat Tasikmalaya ini untuk masalah limbah kan juga belum tertata dengan rapi sehingga itu jadi prioritas juga ya karena ada di RPJMD sekarang juga gitu. Ini ada pesan untuk masyarakat yang ingin disampaikan berkaitan dengan masa pandemi ini? Iya. Silakan Kang. Satu pesannya mungkin ya penjaga protokol kesehatan lah bahwa corona itu ada gitu. Corona itu ada gitu. Jadi pakai masker, jaga jarak dan juga mengurangi kerumunan juga itu menjadi hal yang kebiasaan baru buat kita lah. Artinya walaupun memang kita hanya bisa berusaha itu penyakit itu datangnya juga tanpa kita ketahui. Syaratnya itu tadi kita adalah manusia yang berpikir ya tolong dijaga saja dengan protokol kesehatan gitu karena saya mengalami corona itu ada gitu. Akan ngalamin gitu ya. Corona itu ada. Baik, siap. Baik, terima kasih Kang Dodi ini sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk bertanya langsung kepada Kang Dodi berkaitan dengan evaluasi kinerja yang sudah dilakukan oleh DPRD. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama Kang Dodi dari Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya. Ini semoga bermanfaat untuk masyarakat, menjadi satu bahan informasi untuk masyarakat dan kita akan bertemu lagi dengan Kang Dodi dengan pembahasan yang lainnya di lain waktu dan lain kesempatan. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.